kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan sebentar kami akan memulai aktivitas kami. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila kiranya Engkau memimpin dan menolong kami, Engkau tahu Tuhan, supaya Engkau mengajarkan kepada kami setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Ya, Misanita akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Asa Raja Yehuda. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Raja Asa. Nah, siapa Raja Asa ini? Raja Asa itu adalah anak dari Raja Abiam. Nah, siapa Raja Abiam? Raja Abiam adalah anak dari Rehabeam. Ya, jadi Asa ini adalah cucunya Rehabeam dan cicitnya Salomo. Nah, begitu ya urutannya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau Abiam itu melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Tetapi berbeda dengan Asa. Asa ini adalah anak dari Abiam yang takut kepada Tuhan. Ketika dia memerintah, dia melihat banyak sekali patung-patung didirikan di kerajaan Yehuda. Dan apa yang dia lakukan? Dia menghancurkan semua patung-patung yang ada. Bahkan dia memecat ya, neneknya sendiri itu dipecat dari kedudukannya sebagai ibu suri. Karena apa? Karena neneknya inilah yang memerintahkan untuk mendirikan patung Asyera. Sehingga sama Asa dianggap nggak pantas, kamu nggak pantas jadi ibu suri. Jadi kamu harus dipecat, diturunkan kedudukannya. Nah, akhirnya Raja Asa ini mendapat sesuatu yang baik di mata Tuhan. Ya, Tuhan berkenan kepada Raja Asa karena Raja Asa itu dia adalah raja yang takut kepada Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan untuk menjauhkan bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda dari patung-patung, dari pengorbanan-pengorbanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah, anak-anak, sudah berapa banyak firman Tuhan yang telah kita baca? Sudah berapa banyak firman Tuhan yang telah kita dengarkan selama ini? Nah, dari seluruh firman Tuhan yang kita dengarkan, berapa banyak yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah bersikap seperti Raja Asa, di mana ketika ya, firman Tuhan disampaikan, kita hanya mendengarkan saja atau kita melakukan seperti Raja Asa? Ya. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama seperti apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Kita belajar supaya kita mentaati apa yang telah kita dengarkan dari firman Tuhan. Kita belajar mentaati, kita belajar melakukan setiap firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Ya.
Sama seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 22. Di sana dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita melakukan apa yang kita dengarkan. Tidak hanya mendengar, tetapi kita melakukan. Ada sikap yang kita lakukan, yang kita perbuat sebagai wujud bahwa kita mentaati kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami, biar kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.